Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Jembermu, alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi untuk belajar lagi bersama-sama. Syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk mensyukurinya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada Nabi kita akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Jembermu, alhamdulillah sore hari ini sahabatmu kehadiran mengundang seorang tamu yang alhamdulillah walaupun sibuk tetap menyempatkan bisa hadir. Kita sapa dulu beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ibu? Alhamdulillah. Amin. Saya kenalkan dulu nama panjang, nama lengkap beliau Puji Hastuti SPD. Oh, ada DRA-nya ya. Ini DRA Puji Hastuti SPD. Ya, jadi sahabat Jembermu sudah tua, Bu. Ada DRA-nya menunjukkan sudah senior. Kalau di Aisyah itu senior di Muhammadiyah, bukan tua ya. Saya lanjutkan perkenalannya. Ibu Puji ini kita panggil Bu Puji ya, akrabnya memanggilnya itu Bu Puji. Beliau Bu Puji ini Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Kemudian juga Ketua P2M3 bahasa Inggris ya, P2 M3 gitu ya, tapi menyebutnya P2M3. Pusat Panti ya, Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah. Diulang lagi. P2M3 ya, Panti Pesantren Mandiri Mahasiswa Muhammadiyah. Tapi yang putri saja kan ini ya. Ya, jadi beliau kita itu punya panti pesantren gitu ya, panti pesantren khusus perempuan. Kemudian Ibu Puji juga sebagai guru SDN negeri Bu ya, guru negeri, guru SD negeri Karangrejo 1. Nah, nanti ini murid-muridnya dan guru-guru sana ini bisa menyaksikan ini. Kemudian juga kesibukannya lagi sebagai wakil ketua PCA Kaliwates. Alhamdulillah berarti sibuk ini ya. Sibuk berkarir di sekolahan, juga sibuk organisasi, di samping sibuk rumah tangga masing-masing ya, di rumah tangga. Alhamdulillah bisa membagi waktu. Nah, kita akan berbincang-bincang seputar MKS ini, Majelis Kesejahteraan Sosial Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Jember. Penjenengan kan sebagai ketuanya. Nah, ini sahabatmu supaya lebih paham ada apa dengan Majelis Kesejahteraan Sosial di Pimpinan Daerah Aisyah. Apa saja itu yang menjadi kegiatan dari Majelis Kesos ini? Oh iya. Monggo Bu Puji. Ini Bu, kalau di PDA kan ada beberapa majelis ya, yang diantaranya yaitu yang saya tangani sekarang, saya sedang diamanai oleh pimpinan, saya dijadikan ketua Majelis Kesejahteraan Sosial di daerah. Yang tentu saja di sini juga ada beberapa pengurus Bu Nurul, bukan hanya saya saja, tapi ada 4 orang yang menemani saya sebetulnya ya, ada pemegang kas, ada bendahara, ada sekretaris, dan beberapa divisi, ada divisi juga, ada divisi layanan, divisi pemberdayaan masyarakat dan advokasi. Mungkin bisa disebutkan nama-nama pemegang itu. Oke. Yang sekretaris ini memang ditangani oleh Bu DRA Weni Empias, itu yang dosen Unmu itu Bu. Oke, Bu Weni yang gesit sekali itu ya.
Memang beliaunya itu kalau di Aisyah sih kalau ada kegiatan Aisyah memang beliau tidak bisa mengikuti secara online, tapi karena dia sibuk secara di offline ya, gitu. Maka mereka sangat membantu sekali Bu dia Bu, walaupun walaupun beliau itu sibuk itu. Kemudian yang kedua untuk pemegang kas itu Bu Sujiatmini, yang dikenal dengan Bu Gatot di sini. Pemegang kas. Sebetulnya enggak ada kasnya Bu, cuma hanya saja hanya karena memang lewat sebentar itu kalau ada lewat bentar gitu nih. Ya hanya untuk baksos itu biasanya kan memang ada dana yang untuk perlu dikumpulkan, jadi mereka dia yang lewat sebentar berarti bagian mencatat itu yang mencatat bukan pemegang kas, itu pencatat kas keuangan. Kemudian untuk yang divisi layanan itu yang amal usahanya itu ada Bu Nurjanahani, Bu Noto itu. Nah sekarang beliaunya menjadi sebagai ketua Panti Putri Aisyah yang sekarang yang ada di Jalan Riau itu. Kemudian yang divisi pemberdayaan masyarakat itu Bu Lestari Widodo, yang dari Unmu, bukan istri dari Pak Joko. Itu namanya Bu Lestari. Itu. Nah divisi-divisi itu memang ada tugasnya masing-masing. Kalau di sisi layanan ya melayani anak-anak amal usaha. Advokasi itu. Masyarakat dan advokasi itu memang sebetulnya ada kerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM ini karena ini sudah sekarang biar enggak rancu, maka disendirikan sekarang majelis itu. Sebelumnya memang ada tapi kalau ada masalah di masyarakat itu memang penanganannya MKS bisa kerjasama dengan Majelis Hukum dan HAM itu. Kegiatannya untuk kegiatannya memang selama ini dari tahun 2015 sampai 2020 dan alhamdulillah diperpanjang 2 tahun karena pandemi itu sampai sekarang masih belum ada itu. Nah, antara yang pertama adalah konsolidasi panti asuhan secara insidental. Kalau misalnya mau akreditasi, kita memang otomatis harus eksis membina mereka bagaimana mendampingi supaya akreditasi dapat nilai dapat maksimal apa yang harus disiapkan di panti itu. Dan mereka pun dari beberapa pengurus tadi itu memang juga mengurusi di panti, jadi secara otomatis mereka yang mendampingi di sana itu. Itu yang nomor 1 yang diantaranya. Yang kedua pendampingan persiapan akreditasi itu. Untuk disiapkan. Kemudian itu ada lagi konsolidasi posyandu lansia. Kalau biasanya balita posyandu yang ini lansia yang ibu-ibu yang itu diurusi oleh Kesos Majelis Kesos sebetulnya itu. Makanya di cabang-cabang itu kemarin tuh kan memang saya himbau agar cabang-cabang itu bisa mendirikan posyandu lansia. Bukan majelis kesehatan itu kerjasama atau bagaimana? Bisa itu memang dengan kerjasama dengan itu. Jadi posyandu lansia termasuk diantaranya alhamdulillah ada beberapa cabang yang sudah punya mendirikan posyandu lansia. Ada beberapa cabang itu bisa. Ada juga kalau pengumpulan koin duafa benar. Koin duafa. Koin duafa itu untuk mencegah untuk membantu para lansia itu tadi yang sudah yang duafa. Jadi koin maksudnya itu duit receh itu. Koin itu yang bisa juga infak duha yang Bu yang PDA itu juga bisa dari situ. Karena
sebetulnya sebelumnya itu ada infak duha, memang MKS yang mendirikan infak duafa. Nah, itu setiap hari Rp1.000 atau sisa dari belanja dimasukkan di situ. Bisa itu kemudian nanti dikumpulkan nanti dibuat gitu. Sepertinya itu hanya recehan 500 atau 1.000. Tapi kalau masing-masing rumah rutin tiap hari jumlahnya juga bisa besar jadi itu efek yang tidak terasa kalau koin duafa ini tadi kegiatan dari Kesos tidak terasa. Mungkin punya semacam kaleng begini ini seperti ini bisa dimasukkan ini nanti lama-lama 1 bulan berapa kali dikumpulkannya itu? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali di bawah saat pengajian gitu ya. Saat pengajian itu. Lumayan itu berarti terkumpulnya. Alhamdulillah kalau bisa terkumpul, bisa untuk menyantuni. Hari ini begitu. Mungkin kalau zaman dulu itu jimpitan beras sekarang sudah dengan uang koin tadi itu. Selain itu ada kegiatan lagi. Kemudian untuk penanggulangan bencana alam itu juga secara sirkuler, selain pengumpulan dari infak tadi itu duafa itu bisa ditambahkan lagi untuk bencana. Untuk bencana ada forum khusus itu untuk kalau bencana memang ada khusus untuk tiap ada bencana kita pasti mengumpulkan. Kemudian disampaikan kepada yang mereka yang mengalami kemarin bencana di Semeru. Di Semeru itu alhamdulillah banyak sekali ibu-ibu antusias sekali. Rasanya ndak eman gitu untuk berbagi dengan saudara. Insya Allah kalau di Aisyah itu selalu enggak pernah meminta, karena di Aisyah itu kalau kan selalu memberi. Betul. Nah, selalu memberi. Malah kalau belum diambil rasanya belum belum ditagih, belum ada. Kapan gitu kalau ini gitu. Saya kok belum diambil gitu. Malah ingin segera bisa berbagi gitu di Aisyah alhamdulillah. Jadi tidak kesulitan untuk Insya Allah kalau untuk ibu-ibu kalau di Aisyah itu kalau ada apa-apa pasti ada respon. Jadi ini memang tugas dari Majelis Kesejahteraan Sosial untuk menghimpun ini. Menghimpun, menyampaikan, melaporkan. Harus laporan memang kalau enggak. Cuma kan memang Aisyah kan harus itu mencatat kebaikan kita, tapi kita kan organisasi. Namanya organisasi kan harus jelas sumbernya dari mana, diberikan berapa, ada tanggung jawab di dunia selesai gitu ya. Katanya enggak usah, enggak perlu. Allah itu kan Maha melihat gitu ya. Semua sih kalaupun kita enggak kowar-kowar kan Allah yang tahu kan gitu. Mesti apa yang kita perbuat itu kan apa yang dalam hati niatan kita kan. Tapi kita tertib administrasi di Aisyah itu supaya tidak ada timbul fitnah dan lagi jangan bertanya-tanya kadang-kadang ini untuk apa kan gitu Bu. Nah itu laporannya itu. Betul. Termasuk di surat yang pertama kali turun membaca dan menulis. Jadi itu seperti Al-Iqra itu kan. Ada Al-Qalam, ada yang membaca juga ada yang menulis. Apalagi kalau terkait hutang piutang, yang tidak kontan harus ditulis. Harus itu untuk keamanan kedua belah pihak gitu ya. Dan itu pertanggungjawaban. Berarti itu juga bagian dari ibadah, menulis laporan itu. Karena ada perintah untuk mencatat kan begitu. Otomatis, apalagi kita organisasi yang terbesar kan Bu, itu yang dianggap di dunia sudah kita bukan mendunia. Muhammadiyah itu kan sudah mendunia. Jadi kalau hanya sekedar cek enggak ada laporan itu apa kita menghimpun kan gitu ya. Jadi laporan kita di dunia selesai, nanti di akhirat pun aman juga, kita. Sudah selesai diselesaikan di dunia, enggak ada pertanyaan yang banyak nanti di sana itu. Jadi tidak remeh-temeh gitu ya. Jangan dianggap sepele untuk laporan itu ya. Itu sangat penting lagi, apalagi terkait dengan uang. Itu
1% pun harus kita laporkan kalau uang. Oke, kegiatan lain lagi Bu? Ada lagi untuk pembentukan tim pemulasaran jenazah, perawatan jenazah itu, itu di tiap saya menghimbau itu pada setiap ranting, bukan hanya cabang bukan ya, hanya cabang, ranting harus punya. Sebab apa? Setiap orang kan akan mengalami kematian dan gak bisa kalau tidak bisa sendiri kan itu minta bantuan orang lain. Masa mau berangkat sendiri ke kuburan kan Bu ya, masa mau mandi sendiri kan tidak bisa. Jadi itu kewajiban yang hidup itu jadi yang utama keluarganya harus bisa. Oke, Bu Puji, selain tadi tentang penanggulangan bencana, kemudian ada kegiatan apa lagi? Ini juga ada program pembentukan tim pemulasaran jenazah. Ini di masing-masing cabang. Pemulasaran itu Bu Nurul artinya sama dengan perawatan jenazah. Nah, karena kita itu kan sebagai manusia kan mesti mengalami mati. Ya kan Bu. Betul. Jadi perlu ada orang lain yang merawat. Tidak kan bisa jalan sendiri. Ya. Betul. Jadi ini harus ada membentuk perawatan tim perawat jenazah atau pemulasaran jenazah di setiap cabang. Tapi kami himbau itu setiap ranting harus juga ada. Nah, minimal ranting sudah ada. Supaya lebih cepat geraknya, penanganannya kan disegerakan kalau orang meninggal itu ya. Iya, karena itu makanya kalau di Muhammadiyah Aisyah kan harus sesuai dengan ajaran Tuhan Rasulullah. Maka dengan pembentukan itu juga harus sesuai dengan ajaran yang ada di Muhammadiyah. Sesuai dengan tarjih. Jadi ranting pun harus punya. Supaya gercep gitu gerak cepat. Karena utamanya itu yang kita kan lebih diutamakan kan keluarganya sendiri yang harus untuk bisa merawat sebelum orang lain datang. Jadi keluarga Aisyah ini diwajibkan ikut pelatihan perawatan jenazah. Jadi bisa merawat keluarganya sendiri minimal. Jadi kalau ada keluarga yang meninggal sudah siap bisa merawat sendiri, sudah tinggal tanpa menunggu dari yang lain. Kan itu. Memang ya betul-betul kan ada rahasia juga kadang kita itu mungkin keluarganya yang tidak boleh orang lihat. Jadi dirawat sendiri begitu. Kalau ada kemampuan kan sudah pede ya bisa merawat sendiri. Insya Allah kalau tamu-tamu datang sudah siap. Sudah tidak disibukkan dengan memandikan, cari kain dan sebagainya. Apalagi masih utamanya kadang-kadang kalau orang di kampung kan bingung dengan mayatnya, bingung di dapur. Kalau orang tapi kita Aisyah jangan begitu ya, harus bisa segera merawat jenazah. Kita utamakan ini Bu Nurul, diutamakan. Anggota kita ya. Jadi ini saya mengharap betul untuk anggota Aisyah itu bisa merawat sendiri untuk merawat jenazah. Makanya di cabang-cabang supaya mengadakan pelatihan ini perawatan jenazah. Yang itu kita disampaikan ke rantingnya nanti anggotanya bisa latihan. Seperti kemarin di cabang Kaliwates Bunul sudah alhamdulillah waktu Pondok Ramadan kemarin sudah ada pelatihan perawatan jenazah. Ternyata begini. Tapi alhamdulillah terbantu juga di Aisyah itu dengan adanya As-Sakinah itu Bu Nurul. Nah, kita kerjasama dengan As-Sakinah. Jadi ada
kain untuk sudah siap pakai sudah ya, siap pakai. ya. Jadi sudah memudahkan yang merawat yang juga. merawat dan lebih cepat. Lebih cepat betul. gitu. Sehingga yang datang itu tinggal sholat, menyiapkan tinggal sholat. menyiapkan. Betul. Gitu. Ibu-ibu Aisyah kan sudah terbiasa ya kalau datang takziah sudah bawa mukena, bawa wudu dari rumah. Sudah punya wudu, sudah langsung itu. Jadi itu menjadi kegiatan dari Majelis Kesejahteraan Sosial. Makanya jadikan program unggulan benar. Bagian dari program unggulan perawatan jenazah ini penting gitu ya. Karena mengingat pentingnya itu saya jadikan unggulan. Kadang-kadang kita keluarga yang tertimpa musibah kematian ini kan kadang blank gitu ya. Jadi setidaknya tadi itu ranting-ranting harus siap. Ranting harus bergerak. Harus bergerak. Paling tidak saudara kita sendiri kan. Betul ya. Jadi ini penting sekali untuk perawatan jenazah. Betul ya. Tidak bisa berangkat sendiri, tidak bisa mandi sendiri. Ya itu. Karena tidak bisa berangkat sendiri itu maka saya jadikan kewajiban yang kewajiban yang hidup. Dan itu pun jadi tidak boleh takut ini warga Aisyah. Karena ada alasannya masih takut dengan merawat jenazah. Nggak usah, karena kita sendiri juga mengalami kan, insya Allah kan semuanya akan mengalami. Gitu. Alhamdulillah. Jadi menjadi program unggulan untuk perawatan jenazah. Sepertinya sepele ya. Alhamdulillah perlukan itu. Kemarin itu PDA kan memang diminta program unggulannya apa. Kan di wilayah itu kemarin ada apa namanya BIMTEK gitu kemarin itu ya. Ada MKS buat kemarin lomba. MKS buat itu dilombakan. Jadi dari majelis kesejahteraan sosial se-Jawa Timur kemarin itu. Jadi Jember mendapatkan prioritas. Alhamdulillah. Jadi program unggulan kita memang saya utamakan yang jenazah itu perawatan jenazah. Jadi saya wakilkan dari Tanggul kemarin itu ada penghargaan dari wilayah. Alhamdulillah. Kita dapat penghargaan juga. Namanya Bu dengan Susiati itu. Selamat ya. Diwakili Tanggul. Sama Tanggul itu memang saya tunjuk. Jadi mewakili dari daerah Aisyah Jember gitu. Dan alhamdulillah dapat penghargaan luar dari biasa wilayah. Jangan disepelekan kan sepele tapi ya itu sepertinya kan bukan teknologi yang gitu ya. Bukan, tapi sangat penting sekali. Enggak membutuhkan teknologi yang canggih sebetulnya. Tapi disepelekan sama orang kadang kita enggak tahu. Tapi kalau menurut saya hari-hari ini ada banyak virus mungkin perlu APD tambahan itu mereka kan dia itu kan juga bisa waktu COVID ini juga menangani itu. Jadi mereka dia juga makanya diwawancarai bagaimana caranya untuk mengangkat jenazah yang COVID. Jadi perlu ada pakai handscoot, semua APD lengkap, pakai celmek apa hazmat mungkin baju hazmat. Seperti itu supaya aman. Di rumah sakit juga diminta minta bantuan rumah sakit. Alhamdulillah. Jadi Aisyah bermanfaat ya. Alhamdulillah bisa mewakili untuk masyarakat. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya masih ada barangkali yang ada itu setiap tahun dulu yang kita lakukan setiap bulan Ramadan. Barusan selesai bakti sosial itu biasanya memang kita utamakan yang pertama ke warga sendiri dulu. Jadi dari cabang-cabang itu kita minta ada duha fanda gitu ya. Ini kan menghimpun dulu Ramadan kemarin dari warga kita juga dihimpun dari masing-masing cabang. Alhamdulillah kemarin itu sudah terkumpul saya hitung ada 556 juta. Yang terkumpul. Alhamdulillah saya lihat sudah didistribusikan di masing-masing cabang mereka.
itu. Juga ada yang dipilih PDA di itu daerah, ya. Di daerah itu juga ada Ya. sekitar 11.400.000. Dari mana saja itu. yang kena kemarin? Kemarin itu yang jadi sasaran? Saya disasarkan ke daerah Tempurjo. Ya, selain Tempurjo kemudian di Pakusari. Terus ada di Bintoro, Bu. Yaitu yang Bintoro yang menangani anak-anak stunting ya. Dari bermanfaat juga sampai ke sana ya. Alhamdulillah walaupun sedikit jadi bermanfaat. Alhamdulillah. Mereka bisa terbantu. Ya, setidaknya semangatnya ya, memotivasi semangatnya. Ya, semangat mereka untuk alhamdulillah bisa berbagi gitu ya. Kalau Ramadan itu insya Allah lebih ringan ya. Lebih enteng lagi. Kalau kita mengumpulkan dana waktu Ramadan itu paling enak. Ya, paling enak. Mudah sekali. Mudah sekali. Cepat ya. Ya, karena ya itu lipat ganda itu anehnya. Jadi semua orang lebih mudah lagi. Iya. Jadi banyak sekali nih ya program dari Majelis Kesejahteraan Sosial ya. Ada kerjasama mungkin juga dengan pihak lain. Iya, kalau di panti asuhan itu kan dengan minimal dengan dari pemerintah, dari dinas sosial juga kerjasama. Kemudian dari dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan apa bentuknya? Kalau dinas kesehatan itu kan penyuluhan pertama, penyuluhan untuk kesehatan anak-anak panti. Oh gitu, ya. Kemudian membuat jadi BPJS. Kesannya bukan panti itu yang kumuh dan kotor ya, tapi yang justru yang itu kesehatan mereka itu penting sekali. Sampai dapat akreditasi A ya. Akreditasi A, alhamdulillah. Jadi ada kerjasama dengan dinas kesehatan, dinas sosial. Alhamdulillah. Jadi kita jejaring ya. Kalau dengan klinik Suherman apa kerjasama tentang apa itu? Ya, kalau Suherman itu juga banyak yang membantu juga untuk membuatkan BPJS-nya. Oh gitu, untuk kesehatan sehari-hari itu ya, supaya anak-anak di panti asuhan juga tertangani sehat. Kalau vaksinasi dengan ada juga? Iya, juga vaksin itu juga ada. Jadi dengan Unmu juga kerjasama. Dengan Unmu, dengan fakultas psikologi. Ya, itu. Jadi untuk psikolog anak itu yang di panti asuhan. Iya, yang di panti asuhan itu. Jadi semuanya banyak, bisa bersinergi, lebih sempurna lagi dalam mendidik anak-anak ya, menyiapkan anak-anak panti menjadi lebih baik lagi. Oke, alhamdulillah Bu. Ternyata luar biasa. Masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi ternyata waktunya cukup. Mungkin lain waktu kita bisa bincang-bincang lagi. Terima kasih banyak ya, Bu Puji Hastuti ya, Ibu DRA Puji Hastuti SPD. Mungkin ada sedikit yang dipesankan kepada anggota Aisyah. Sini ya kesan saya pada Ibu Aisyah. Monggo kita sebagai umat muslim, sebagai warga Aisyah, jangan segan-segan untuk membantu keluarga kita yang sedang membutuhkan, terutama duafa. Terus yang kedua, karena kita ini sebagai orang manusia sebagai amanah, ya juga amanah, maka keluarga kita harus diperhatikan. Kalau misalnya ada keluarga yang sedang kesusahan, kita harus perhatikan lebih dulu keluarga kita sendiri. Untuk jenazah tadi Bu, untuk beberapa jenazah saya mohon, untuk Ibu-ibu Aisyah supaya semua harus bisa merawat keluarganya sendiri. Ini utamanya. Minimal kalau memang tidak bisa terpaksa ya di rantingnya kepimpinan rantingnya nanti siapa itu itu ya. Terima kasih banyak kehadirannya, sharingnya, kegiatannya. Alhamdulillah manfaatnya ya luar biasa kepada
warga Aisyah dan umumnya warga Jember. Terima kasih sahabat Jembermu. Alhamdulillah bincang-bincang kami mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallahi wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.